Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel IYUK Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang di-request oleh Obed Golden. Kode perusahaannya yaitu Kebag. Nama perusahaannya yaitu PT Karya Bersama Anugrah Tbk. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja buka datanya di aplikasi iPod ya. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Oke, di sini kita ganti dulu grafiknya menjadi Kebag. Kemudian kita enter. Nah, perusahaan Kebag ini ya, selama setahun terakhir dari bulan Januari itu dia sideways ya. Mentok, bukan sideways. Dia mentok di harga 50, tidur ya. Kemudian di tanggal 30 Agustus itu harganya naik. Mulai bergerak, kemudian terus naik sampai puncak tertingginya itu di tanggal 25 November menyentuh ke harga Rp127 per lembar. Nah, sekarang harganya terus turun, di bulan Desember ini turun kembali. Seperti itu. Kemudian penutupan terakhir kemarin itu di harga 98 ya. Nah, sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya selama kenaikan harga ini. Seperti itu. Oke, kita langsung buka datanya di iPod. Nah, kita buka dulu data broker summary-nya. Kita masuk dari tanggal 30 Agustus ya. Kita ganti dulu di sini Kebag. Kemudian di sini kita pilih tanggal 30/08 sampai 3 Desember 03. Oke, kita show. Nah, berdasarkan data broker summary-nya, total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual, kalau kita hitung secara keseluruhan dengan menggunakan tools tambahan, yaitu Detektor, maka dapat disimpulkan bahwa dari tanggal 30 ini sampai tanggal 3 Desember kemarin ya, itu investor besarnya melakukan normal accumulation. Jadi dari tanggal 30 ini investor besarnya akumulasi, ngumpulin barang, kemudian naik markup harga, kemudian mereka distribusi lagi, kemudian mereka ngumpulin lagi, kemudian mereka markup lagi. Markup memborong harga sahamnya, terus mereka jualan di tanggal 26 November. Jadi jumlah saham yang mereka beli itu mereka sudah jual semua di tanggal 26. Kemudian mereka membiarkan harga sahamnya turun dengan markdown ya. Mereka markdown, kemudian selama penurunan ini mereka mulai mengambil barang-barang yang hasil cut lossan dari retail seperti itu. Jadi investor retail yang keluar atau cut loss atau menjual profit taking di sini mereka ambil. Yang retail-retail yang beli di bawah gitu mereka ambil barangnya di sini ketika pasif penurunan. Jadi ada akumulasi, jumlahnya kecil. Seperti itu. Nah, sekarang kita ingin lihat data peta kepemilikannya. Nah, berdasarkan hasil riset yang saya lakukan, perusahaan PT Karya Bersama Anugrah ini itu 89,5% sahamnya sudah dalam bentuk saham Scriptless, artinya digital. Kemudian investor besarnya itu memiliki porsi kepemilikan sebesar 58,1%. Kemudian investor retail itu memiliki porsi kepemilikan sebesar 41,5%. Jadi retail lumayan banyak di sini. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat potensi jangka panjangnya, selama investor besarnya tidak menambah kepemilikan dalam jumlah yang sangat signifikan, sebaiknya jangan berinvestasi jangka panjang di perusahaan ini. Nah,
Kalau retailnya cut loss, kemudian investor besarnya menambah kepemilikan menjadi misalkan 70% atau bahkan 80%, nah itu baru kita mulai melirik perusahaan ini untuk diinvestasikan jangka panjang. Karena ketika mereka markup harga nantinya itu akan sangat tinggi sekali apabila investor retailnya jumlah kepemilikannya kecil. Seperti itu. Saya masih fokus mencari perusahaan-perusahaan yang kepemilikan investor retailnya itu sangat kecil. Nah, itu perusahaan-perusahaan yang berpotensi mengalami kenaikan harga yang sangat signifikan. Nah, sebagai saran untuk investor retail, jika ingin membeli perusahaan-perusahaan yang baru IPO, itu kita harus memperhatikan perusahaan itu terkenal atau tidaknya. Jika perusahaan itu terkenal, sebaiknya jangan membeli. Kalau perusahaan itu tidak terkenal dan kepemilikan investor besar sangat besar, artinya di masa IPO kita dikasih barang sangat sedikit, itu berpotensi mengalami kenaikan yang luar biasa. Ini untuk perusahaan-perusahaan yang IPO ya. Itu strateginya. Kalau saya melihat potensinya seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sharingkan untuk Obet Golden ini ya. Nah, bagi teman-teman investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silakan komen di kolom komentar, nanti saya akan buatkan videonya secara khusus. Nah, teman-teman investor, see you next time, salam cuan selalu.